M ke-1 ini sangat luar biasa, masing-masing perjalanannya subhanallah, karena memang diujinya benar-benar ya. Kan kalau ngomong kesenangan itu bergetar jiwa. Iya. Bergetar. Kita rasakan kita hanya sebagai penonton. Iya. Yang berbuat itu bukan kita. Bukan kita. Walaupun kita melakukan sholat ya. Jarang kita merasakan bahwa kita yang melakukan sholat. Iya. Hanya penyaksi aja. Itu kalau sudah sadar, sahadat, itu jiwa. Kita itu merasa. Barangkali pengalaman ketika berspiritual kita ajarkan untuk berkesadaran bagaimana Pak Antam? Jadi syahadat jiwa ya, sebagai penyaksi ya. Jiwa yang menyaksikan ya. Jiwa yang menyadari ya. Jiwa yang merasakan, jiwa yang itu ketemu semua ya. Jadi pangrosok kita itu bisa merasakan seperti kita melihat dengan johir Bu ya, dengan mata misalnya syariat ya, itu kan terbatas ya, terbatas. Tapi kalau dengan kesadaran itu lebih luas, bagaikan samudra ya, itu yang mungkin dalamnya luar biasa dalam lah gitu kan. Itu pandangan di sana Bu ya. Cuma memang ada bimbingan dari guru sejati ya, ini bukan pengakuan semata, memang ini terjadi dengan rohani saya gitu ya. Jadi ketika kita misalnya lalai dalam ibadah ya, karena misalnya kita ada panggilan undangan Allah ya, Allahu Akbar ya, berarti kan undangan untuk bertemu Allah Bu ya, sholat berarti kan itu kalau kita lalai itu dengan sendirinya, kita misalnya masih ada waktu 5 menit lagi ya, di dalam itu berbisik lagi, kamu cepetlah, tapi itu lewat rosok, bukan bisikan, hanya bisa didengar dengan kesadaran. Itulah pengalaman bagaimana dapat bimbingan dari sang guru sejati yang ada di dalam dirinya. Bagaimana kalau mereka itu tidak melakukan ibadah ritual sesuai dengan yang diyakinin, itu haknya masing-masing. M ke-1 ini sangat luar biasa, masing-masing perjalanannya subhanallah, karena memang diujinya benar-benar ya. Kan kalau ngomong kesadaran itu bergetar jiwa. Iya. Bergetar. Pasti saya bergetar juga gitu kan. Iya, betul. Ya subhanallah sekali. Jadi masing-masing itu saling melengkapi. Dan tidak ada yang ingin aku paling utama, enggak ada. Adanya pengamatan atau penyaksian, menyaksikan segala hal yang terjadi ini adalah sesuatu yang menakjubkan bagi penguasa alam semesta, dan semesta merestui apapun yang terjadi ini sangat indah, sangat indah. Jadi kalau udah mencapai seperti itu, semesta udah merestui, kita tidak ada kesamaran untuk berkomunikasi dengan alam. Misalnya Pak Entang berbuat maksiat, berbuat apa, lalai dan lain-lain, kok bisa? Kok kadang-kadang sosok ibu hadir dan ini, itu sudah hal yang nggak aneh. Karena circle-nya sudah sama. Satu putaran ingin memahami jati diri dengan berkesadaran. Jadi segala hal keilmuan, ilmu paling tinggi dan paling spektakuler bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan selaku khalifah, pemimpin, penerus di alam semesta ini, ya hanya ilmu kesadaran.
Karena dia akan memposisikan sebagai penyaksi keluar biasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dijadikan leader. Beda. Kalau kita sudah jadi leadernya, jadi pemimpinnya, jadi ini tentunya akan dibekali keilmuan tanpa batas. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan tidak ada rasa iri dengki, itu nggak ada. Adanya saling melengkapi. Yang tadi pagi itu kan anak masih bayi itu kan kena meningitis ya. Meningitis itu kerusakan jaringan otak. Yang waktu datang pertama kali itu ya segede kucing gitulah. Tadi itu perubahannya udah banyak banget itu. Iya, itu udah berat badannya udah nambah. Dia sudah ada respon, dia mulai bisa goyangin badannya. Sangat bagus sekali. Ya Masya Allah, mana orang kurang mampu kan gitu. Jadi saya bilang ini sudah mulai respon tenggorokannya untuk bisa mengakses makanan. Kalau bisa selangnya suruh cabut. Karena dia selama ini dari masih bayi itu makan minum ininya lewat selang. Pakai sonde. Jadinya sudah merespon. Nah itu kayak dan semua itu bisa bagi yang berkesadaran semua bisa memberi bantuan pertolongan bisa, sangat bisa. Apalagi Pak Entang pernah ngadepin orang yang ibaratnya kalau orang Jawa itu kayak kena perewangan ya, jiwanya masuk ketika di SMS dan semuanya bisa diantisipasi dengan kolaborasi bersama. Pas kebetulan di gunung mana itu? Di Gunung Kawi, Bu. Gunung Kawi Daerah itu. Saklar itu. Iya, itu daerah ajib itu. Iya. Sampai mungkin karena kebingungan untuk mengatasinya, WA ke ibu. Bu, ini gini. Begitu WA ya, kita bersama-sama dan alhamdulillah. Itu ada dimakan, Bu, ini. Ada arang juga dimakan ya. Udah aja kamu kaca berkelahi, buka baju kamu, duel aja sama kamu. Tapi kita bersinergi sama ibu ya, satu frekuensi ya. Dibantu doa ya, ujungnya dia menangis kan. Minta dipijit, akhirnya sadar. Jadi kesadaran. Nah itu. Semuanya bisa. Saya bilang, yakin kamu bisa. Kamu bisa, ayo kamu bisa. Nanti kamu dibimbing dan nyatanya ya Allah kasih berhasil. Tapi kalau belum diuji dengan peristiwa kayak gitu-gitu, kan nggak tahu bahwa kita punya kemampuan untuk saling sinergi karena sudah satu circle. Itu putarannya sudah ada. Apalagi sudah paham, sudah mengerti dengan syahadat jiwa itu gunakan bisa buat apa aja. Tapi itu juga bukan menjadi acuan, tetap kita sebagai penyaksi daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita rasakan kita hanya sebagai penonton. Ya. Yang berbuat itu bukan kita. Bukan kita. Walaupun kita melakukan sholat ya, jarang kita merasakan bahwa kita yang melakukan sholat. Ya. Hanya penyaksi aja. Itu kalau sudah sadar, syahadat itu jiwa. Kita itu merasakan kehadiran Allah itu dalam ibadah itu merasakan nikmat luar biasa. Pertama kita merasa dipandang dengan Allah itu dalam waktu sholat. Ketika ruh kita itu menghadap kepada Allah, ya diusahakan tarik nafas Bu ya. Ruh kita itu menghadap kepada Allah, ya. Jadi memang jasad kita sholat, ruh juga ikut sholat. Karena di sana kan ada unsur dua ya. Ya. Jadi ini yang kita ajarkan tuh dipakai semua. Nah, jadi liqa Allah itu ketemu dengan Allah. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar perjalanan syariat, ternyata mi'raj untuk bertemu kepada Allah. Hakikatnya. Rifat akhirnya bertemu. Gitu. Jadi nikmat merasakan. Jadi kita berjumpa Allah itu bukan nanti. Sekarang. Saya mencari ya Bu ya. Kunci sholat khusyuk gimana? Kepada Ustadz ya gak ada yang bisa. Ketemu dengan kesadaran. Berdasarkan Quran ketemu semua. Bersanding. Ya. Dan tidak pernah kita sesatkan. Tidak ada sesatnya. Gitu.
Jadi ilmu kebenaran tidak akan berlawanan Iya. dengan kitab suci manapun. Jadi ketemu dengan surat Al-Ankabut ayat 5, Bu ya. Ya. Itu ketemu semua. Hmm. Ternyata meditasi kita itu ternyata meditasi di jalan Allah. Untuk ketemu dengan Allah. Gitu. Jadi dalam ibadah itu merasakan nikmat. Gitu. Dulu kan ya, dalam ibadah itu kan onak panik ya. Sujud kita pikiran kemana-mana ya. Nah, ingat utang, ingat ini. Kadang-kadang kita waktu sujud, hati kita udah di rumah ibu ya. Ngopi nih sambil rokokan ya, udah di sana kan, akal pikiran kita. Tapi ketika ruh kita menghadap kepada Allah ya, itu terkunci sama Allah udah melindungi. Karena mereka tidak Ya. berkesadaran, tidak Ya. diikutkan sang jiwa juga untuk sholat tadi. Caranya gimana? Sudah kita ajarkan pun di YouTube yang ke sana sudah ada itu bagaimana caranya sholat khusyuk. Ibu bilang lihat ujung hidung Bu ya. Mm-mm. Kita tarik nafas ya, kita hadirkan Allah itu ada di dalam dan di luar. Iya. Ya. Wal awalu wal akhiru wal tuhiru wal batin. Ya, ada ditarik nafas, ada di dalam, ada di luar diri kita. Nafas, Hidup, nufus, urip. nafas, anafas. Kita akan ketemu dengan namanya ruh. Bertemu dengan Allah dalam merasa ibadah kita itu dipandang dengan Allah. Ketika kita ibadah merasa dipandang dengan Allah, kita nggak bisa larak lirik, nggak bisa hati kemana-mana, kan udah bertemu Rasul, enak, nikmat yang ada. Gitu. Kadang-kadang rakaatnya juga nggak ini, lupa rakaatnya Bu. Misalkan kita kalau sholat ya masih menghitung rakaatnya, maaf ya, 1, 2, itu kan berarti kita belum fokus, belum. Kalau menghitung rakaat. Dan belum sebagai penyaksi. Belum penyaksi, tapi kalau udah di situ, zona situ rakaat hilang. Ya, tapi masih pelaku. Masih menghitung rakaat kita. Itu hilang semua. Karena bukan kita yang melakukan. Gitu. Bukan ngaku-ngaku kita yang melakukan. Ternyata adanya hidup, ada yang menghidup, kita dihidupkan sama Allah, digerakkan sama Allah. Kembali kepada Allah. Nah, inilah penyaksian ibaratnya senior. Senior camp pertama itu senior yang sudah merasakan nikmatnya sebagai penyaksi berkesadaran. Gak ada mau ilmu apapun, mau kaya, mau ikhlas, mau ini, tetap kuncinya itu berkesadaran. Kalau tanya jawab tentang hal lain-lain, pertanyaan A sampai Z berkali-kali kita bilang masuklah ikut camp. Nanti camp itu bulan Desember. Tanggal berapa, Deng? 24, 25, 26, 27. Ya, 27 pulang. Nah, itu seperti itu. Silahkan yang mau ikut, silahkan ikut. Dan kita untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, ini nggak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama. Saling melengkapi. Kalau sudah punya ilmunya itu Masya Allah. Dan nanti ada pengalaman kayak Bintang itu ngurusin pasukan kan. Pasukan remaja ini kan. Nah ini banyak kasus. Kan mungkin ya terutama generasi kita itu kan sasaran empuk untuk disesatkan. Nah ini kewajiban kita udah tahu syahadat jiwa, udah misalnya pegang ininya dengan syahadat jiwa itu dengan kesadaran, insya Allah nanti bikin ibaratnya di sana padepokan yang memang menangannya seperti itu. Nanti kalau misalnya kesininya kita bisa kasih caranya totokan. Misalnya yang narkoba ini pasako, totok, dia akan kembali kepada fitrahnya. Ya bisa lupa dia bagaimana caranya sakau gitu. Itu ada cara tekniknya. Itu ada cara tekniknya. Cuman masalahnya harus setelah diberikan terapi, setelah diberikan healing, itu harus keluar dari zona yang seperti biasa mereka tempuh. Jadi memang harus lingkungannya dipindahkan. Itu paling aman. Kalau masih di situ dia belum kuat, ya bisa terkontaminasi kembali.
Itu seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ini bisa kumpul di sini nggak apa-apa bagi yang perlu rehab. Insya Allah setidak-tidaknya lingkungannya berbeda. Itu insya Allah. Mudah-mudahan kita saling sinergi. Kalau camp nanti camp ke-6 ini mungkin situasinya cukup lumayan berat karena pas jatuh hitungan tanggal paling banyak mencapai 44 hitungan nilai antara gabungan weton dan hari itu mencapai 44 hitungan tertinggi. Jadi nanti puasa, mutih, tirakat dalam 3 hari itu mencapai hitungan 44 hari. Dan berbarengan kita mendoakan untuk bangsa ini. Karena pas akhir tahun, mudah-mudahan khususnya Nusantara akan jaya kembali mencapai kemakmuran, kesejahteraan dalam kehidupan umumnya untuk dunia. Mudah-mudahan dunia ini menjadi lebih baik. Jadi kitalah yang meredam kerusakan mestinya lebih parah, jadi kita redam. Dengan apa? Budi pekerti luhur kita dan tirakat kita, semedi kita. Itu meredam. Ada kekacauan, kerusakan macam-macam. Nah, kita bagian meredamnya. Seperberapa frekuensi kita itu cukup turut andil untuk meredam kerusakan lebih luas. Secara pribadi maupun secara umum, mikrokosmos maupun makrokosmos.